Dulu ada Insani, Ismet Sani kan. Oh Sekarang ada Insani juga, Isrianto Suryani. Menang atau tidak, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menentukan. Yang penting kita berjuang. Ya. Berjuang. Dari jam terbang Pak Ismet kan udah luar biasa. Kira-kira Bapak pernah memberi saran nggak sama Pak Isdianto, Pak Sani, saran apa Pak yang diberikan ke mereka? Iya sebetulnya sedikit sekali, programnya sudah bagus. Programnya saja sudah bagus. Iya. Saya terkaget-kaget mendengar programnya itu. Luar biasa. Barangkali Pak Ismet punya program apa? Tambahkan ini deh. Gitu. Sudah nyambung. Nyambung Luar biasa. Luar biasa beliau itu. Apalagi Bu Suryani juga mendukung. Kombinasinya bagus lah. Kombinasinya enak sekali. Iya. Mantap sekali. Saya pun seperti tadi terkaget-kaget. Saking betul bagus ya program beliau itu. Iya. Dan ini rakyat merupakan kebahagiaan nanti bagi rakyat. Jadi jangan ragu-ragu. Nanti ke TPS nomor 2. Saya ke TPS aja, moto-moto sama liputan. Ya, nggak boleh nyoblos. Tak apa. Ya. Berarti kalau pembagian jadwal itu Pak, memang Pak Isdianto yang minta atau Pak Ismet sendiri? Ada timnya. Ada timnya, Iya. timnya lapor sama Pak Isdianto. Tep begini-begini. Pak Isdianto bilang ini Pak Ismet sini, Pak Ismet. Tapi Pak, Saya pun menyarankan, Bapak sebaiknya ke sini. Iya. Kita diskusi enak. Nah, kira-kira Pak, dari sosok Pak Isdianto, itu kira-kira Bapak menemukan sosok Pak Sani di bagian mananya Pak? Itu Apakah kesabaran atau apa Pak? Itu tidak menjadi perhatian. Terus terang aja. Iya. Tidak menjadi perhatian. Almarhum Pak Sani sudah almarhum. Iya. Pak Sani ya Pak Sani. Pak Isdianto ya Pak Isdianto. Punya gaya masing-masing. Yang ya, Pak? penting program kerja dan kesungguhannya. Dari bicara kan kelihatan itu kesungguhan orang itu, nampak itu. Ini sungguh-sungguh atau main-main itu nampak. Atau ini cuma lip service saja, asal menang aja, itu tidak ada. Di wajah Pak Isdianto tidak ada itu. Tapi yang lain kan sungguh-sungguh juga Pak. Itu kan versi saya. Oh iya. Boleh. Iya, ini saya Betul. kan saya yang membantu. Saya ikut dalam timnya dia. Saya mendukung paslon 2. Itu aja. Keyakinan akan terwujud. Dan rakyat perlu tahu. Saya pikir sayang ini kalau rakyat tak tahu ya. Iya. Nah, kita dukung lah. Tapi kita ikut kampanye. Memang benar. 16 tahun lalu saya mengenal Pak Ismet, nggak berubah karakternya. Ya kayak gitu ya. Kita bangun provinsi ini dari nol. Iya. Tahun 2004 Iya. pejabat gubernur. Kepri masih pejabat waktu itu. Berarti berdirilah provinsi, berdirilah pemerintahan. Iya. Tak ada kantor, tak ada apa-apa. No. Saya karyawan nomor 1. Jadi susah mendirikan provinsi itu. Jadi saya kalau ada keinginan tidak lain adalah supaya pertumbuhannya itu naik. Jangan nyungsep lagi. Aduh. Ya sekarang ada pandemi memang. Tapi masih bisa ada kiat-kiatnya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Sekarang kan sudah minus 5% lebih. Kira-kira optimalnya berapa persen Pak? Kalau angka dulu, realnya lah. Kalau dulu kan pernah 7,2%. Kita capai lagi. Tentu tidak bisa dalam setahun, 2 tahun. Iya. Mungkin 2 tahun tercapai. Apabila kerja keras dan sungguh-sungguh, pengusaha-pengusaha dijaga, dilindungi, jangan dipalak. Semua aparatur pemerintah, bea cukai, imigrasi menolong semua ya. Jangan mengganggu. Semua kompak. Karena itu Dewan Kawasan harus di tangan kepala daerah. Gubernur ya. Iya. Pendapat Pak Isdianto juga demikian. Jangan dibawa pusat. Iya. Tak bisa. Termasuk itu Pak Ismet kemarin Pak Isdianto kalau nggak salah mengusulkan FTZ secara apa? Menyeluruh. Itu gimana Pak? Itu paling tepat.
Jadi- Satu aja kesatuan, betul itu. Karena satu provinsi ya Pak ya. Satu provinsi FTC, apa susahnya? Sekalian gitu ya. Daripada bingung kan nanti Iya. dari Bintan di wilayah tertentu di Bintan FTC, Pinang juga separuhnya kalau nggak salah sebagian. di Karimun juga Karimun separuh. juga Iya. Itu menimbulkan masalah, menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Iya, sama seperti di Batam. Belakang Padang enggak, Pak. Contohnya. Artinya kan iya. Itu Padahal contohnya. satu provinsi, satu kota. Jadi itu bagus, itu ide yang bagus sekali dari beliau. Itu salah satu contohnya. Iya, iya. Pak Ismet, saya sempat baca program visi misinya Pak Isdianto Insani. Di situ saya nggak melihat terkait dengan industri kreatif, Pak. Industri kreatif itu di situ nggak ada. Padahal selama ini kan sering kan semua orang gubernur-gubernur kan, yuk bangun industri kreatif gitu. Atau mungkin saya salah mempersepsikan, mungkin industri Dengan kreatif bahasa yang lain masuk di mungkin. mana gitu. Kalau memang Pak Ismet sudah melihat program visi misinya Pak Isdianto, kira-kira bagaimana Insani itu menunjukkan keberpihakan ke industri kreatif, Pak? Jadi begini, industri kreatif atau bukan kreatif itu ada di dalam industri kecil, industri mikro, kecil, menengah dan sebagainya. Oke. Itulah yang akan didorong oleh pemerintah provinsi. Disesuaikan dengan kondisi provinsi itu sendiri. Jadi itu masalah teknis saja. Dan yang terpenting dalam kaitan ini, Pak Isdianto akan mendirikan banyak badan-badan latihan kerja. BLK, Balai Latihan itu Kerja. penting. Balai latihan kerja. Jangan budak Karimun latihan kerjanya di Batam. Ya di Karimun lah. Di tempat-tempat lain terpencar balai-balai latihan kerja. Itu disitulah nanti Industri kreatif. industri kreatif dimunculkan di situ, Iya. diarahkan sesuai dengan kondisi manusianya Iya. kan. Saya itu yang penting. Saya menanyakan ini karena ini Pak, industri kreatif itu identik dengan anak muda. Kalau nggak salah kan pemilih milenial tahun ini sekitar 43% sebenarnya. Katanya seperti itu. Jadi jangan-jangan Pak Insani ini tidak fokus ke milenial gitu Pak. Atau gimana Pak? Oh sangat fokus. Sangat fokus. Milenial menurut beliau akan dibimbing, diarahkan, dimanfaatkan, diberi kesempatan untuk maju, untuk berkembang dan diberi dukungan permodalan supaya dia bisa usaha, bisa ini. Kalau enggak kan nggak bisa usaha nanti. Kalau nggak didukung, ditunjang. Iya. Jadi diayomi lah. Pemerintah provinsi akan mengayomi mereka, diberi kesempatan, diberi partisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan di provinsi. Jadi kita pemerintah provinsi tidak akan membiarkan mereka jatuh bangun macam-macam lah. Jadi diayomi lah. Itu antara lainnya. Iya. Dan mereka-mereka yang belum tahu arah geraknya melalui balai latihan kerja Di masing-masing di kota. masing-masing wilayah. Oh itu yang nanti balai latihan kerja masing-masing wilayah Pak. Masing-masing wilayah. Hmm. Dan bukan cuma balai latihan kerja model yang lama-lama, tapi ini juga dengan digital dan sebagainya lah. Ini sudah era digital ya. Seperti studio animasi dan sebagainya. Nah kalau memandang tadi Pak yang menarik itu yang sumbangan dari maritim cuma turun Pak dari 10% ke 3%. 3%. Artinya padahal laut kita 96%. Persis ya. Nah, kemarin sempat soal potensi maritim Pak. Nah, selain Labu Jangkar Pak, kira-kira dari Pak Isdianto tuh pengen bikin apa lagi Pak supaya padahal potensi maritim bukan hanya Labu Jangkar Pak. Kira-kira apa lagi Pak? Itu potensi pendapatan dari Labu Jangkar. Iya. Salah satu sumber pendapatan dari Labu Jangkar. Labu Jangkar. Yang selama ini diambil oleh pusat. Ya. Oh nanti diambil tarik kan? Tarik ke daerah. Ya. Itu milik daerah sebab dia parkir di daerah. Betul. Dari situ saja kemungkinan ada tambahan 2 atau 3 triliun. Kan lumayan. Nah, kalau industri maritim sendiri ya itu tadi nelayan-nelayan akan didukung, dikembalikan ke laut. Dikembalikan ke laut ya, diberikan fasilitas kapal-kapal. Kemudian hasil-hasil penjualannya akan diatur oleh pemerintah provinsi supaya bisa masuk ke Singapura. Ya. Begitu juga sayur mayur bisa masuk ke Singapura. Anak-anak nelayan kita, anak-anak kita di pulau-pulau harus bisa sekolah.
yang menyangkut perikanan dan kemaritiman. Jadi didukung lah, mereka diberi beasiswa sebab banyak loh. Kalau kita ke daerah, ke Natuna, ke Anambas, banyak orang tua di sana yang anaknya putus sekolah, tak bisa melanjutkan di umrah. Dia sudah 1 tahun, 2 tahun di umrah, tiba-tiba putus, kan sayang. Dan penguatan terhadap Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji ya, diperkuat lagi. Jadi kalau itu sih memang sudah konkret lah, luar biasa perhatian beliau ya. Apalagi ya itu tadi kita banyak pulau, ada 2.458 pulau. Kalau tak percaya, hitung sendiri Pak. Itu. Nggak bakal bisa ngitung. Bapak, Itu kan 2.400 pulau, 60%-nya baru diberi nama. iya. Jadi Saya percaya, kalau Pak. Tribun punya pulau, ingin punya pulau, cari yang belum ada nama. Pulau Tribun. Daripada suruh ngitung saya percaya Pak. Iya. Ada pertanyaan? Oh, udah ada banyak ya. Ada banyak. Yo, ini sambil ini. Ana Rusti, Pak, menurut Bapak hal apa yang paling urgent dibutuhkan masyarakat Kepri hari ini dan solusi apa yang harus Bapak anjurkan ke Pak Isdianto? Apa yang paling urgent hari ini Pak untuk masyarakat Kepri dan apa yang Pak Ismet bisa sampaikan ke Pak Isdianto? Yang paling urgent hari ini adalah supaya peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu diwujudkan. Lapangan kerja dibuka. Kemudian kemiskinan. Usaha kecil, usaha mikro, usaha kecil dibantu, akan diberikan bantuan oleh Pak Isdianto. Itu saya udah tahu. Beliau sendiri yang mengatakan tidak akan dibiarkan usaha mikro, usaha kecil tergelepar. Ya, itu akan didukung. Dengan demikian di semua pelosok di Kepri, usaha kecil, usaha mikro, kecil, menengah itu hidup, tumbuh. Jangan di Batam aja nanti warung kopi. Kebetulan pemerataan ya. Di pemerataan. Jadi itu yang paling urgent. Lapangan kerja kan ditanya lagi bagaimana lapangan kerja? Ya semua sektor dibuka. Mulai dari sektor perikanan, nelayan-nelayan diberikan kapal, dibantu kapal dengan subsidi dukungan minyaknya. Melaut dia, ada yang bisa dibantu 5 JT atau 10 JT melaut dia, ikannya dibantu. Hasil ikannya mau dikemanakan? Jangan dibiarkan dia menjual. Dia menjual kepada toke-toke, harganya ditekan murah, lemes lah dia pulang. Realnya apa? Nanti membentuk apa Pak? Pemerintah menolong dia, misalnya dengan pemerintah membangun cold storage, masuk situ. Pemerintah panggil tuh pengusaha Singapura, beli ikan kita, bantulah. Ini tetanggamu. Lewat badan usaha. Kan kita bantu juga Singapura selama ini. Apa yang kita bantu Singapura dari Pulau Bulan? Dari Pulau Bulan. Ya betul. Itu yang paling bagus makanan di Singapura kan dari Pulau Bulan. Dan itu 40%. Jangan main-main loh. 40% konsumsi dari Pulau Bulan. Ya kita berhak dong. Masa kita miskin terus? Betul Pak. Ini yang Pak Isdianto tak bisa tidur katanya. Pak Ismet, masa kita miskin terus? Udah berapa tahun pemerintah provinsi? 16 tahun. 16 tahun. Dan sesungguhnya saya juga yakin pada waktu saya ketemu dengan konsul jenderal, konsul Singapura di Batam, baik yang dulu maupun yang sekarang, dia mau bantu kok. Pemerintah Singapura mau membantu supaya tetangganya ini juga tidak miskin. Mereka mau bantu. Nah, kita juga harus tak boleh diam dong. Tak boleh diam, kita juga harus bikin konsep, bikin apa, disesuaikan dengan kondisi Singapura ya. Itu nelayan, kemudian juga perniagaan. Dulu ibu-ibu kita bisa menjual kok, satu hari bisa bawa 3 koper ke Singapura. Pagi bawa barang dagangan, pulang bawa duit. Nah itu harus dibuka lagi. Harus dibuka lagi perjanjian dengan perjanjian. Dulu dari Tanjung Balai Karimun bisa ke Kukup Malaysia. Tanjung Batu ramai dulu. Sekarang harus diramaikan lagi. Jadi dengan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Singapura itu bisa terwujud. Karena Singapura kan perlu ikan, perlu sayur.
Seharusnya kita bisa nyuplai harusnya Pak. Memang Bu. Iya. Kalau kita tidak supply, kita yang salah. Iya, betul Pak. Betul. Singapura cari dari tempat lain, Iya. bisa dari Malaysia, Dari Johor. Dari bisa Vietnam, dari dari mana Vietnam, pun. dari Iya. Thailand, Iya. tapi lebih mahal. Iya. Kalau dari kita kan dekat, Iya. hanya bilangan jam saja Iya. sampai di pasar induk mereka. Gitu kira-kira. Ya, oke tadi ya semoga kejawab ya. Ya. Pak, tapi ini Pak Ismet mungkin nyambung kan terkait dengan ketersediaan untuk membantu untuk meningkatkan mengurangi pengangguran ya. Ya. Untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di situ kan pengusaha butuh keperpihakan apalagi terkait dengan kebijakan UMK. Mungkin saya minta inilah menurut Pak Ismet lah kemarin UMK di Batam kan tidak dinaikkan itu. Kalau itu gimana Pak? Naik jadinya. Hah? Naik. Akhirnya gimana? Naik 20.000. Iya, Naik. naiknya kecil sekali gitu loh. Air naik. Iya. 20.000, Pak. Jadi sesungguhnya terus terang saja, tidak ada pengusaha yang benar-benar keberatan dengan UMK. Tidak ada itu. Nggak ada, Pak, ya? UMK kita ini masih oke-oke aja. Tidak ada itu. Tapi katanya sama Malaysia dulu tinggal di Malaysia. Tidak ada itu. Iya. Dari sudut nilai tukar saja Hmm. berapa? Kurs kita kan murah jadi. Hmm. Dibandingkan Malaysia, dibandingkan Singapura, apalagi kan $1 Singapura 10.000. 10.000. Bayangkan coba. Jadi jangan terus menyalahkan UMK, tapi salahkanlah kita tidak bisa memberikan fasilitas basic kepada pekerja. Apa itu? Angkutan, transportasi pekerja. Kalau transportasi itu pekerja dibantu oleh pemerintah, Iya. bus pekerja, tempat dan tinggal. lain-lain. Ini baru transportasi. Itu saja sudah Sangat membantu ya. membantu buruh 30%. 30%, Pak. 30% dari upah dia itu habis ke transportasi. Nah kalau itu dibantu dengan bus-bus khusus untuk tenaga kerja, untuk buruh, saya pernah diskusi dengan pimpinan-pimpinan perusahaan di Batam Indo, dia mau kok menyediakan bus-bus. Bus-bus untuk karyawan mau. Tapi sama-sama dong, jangan semua dari dia. Sama-sama lah. Kalau penyediaan 50 bus, mungkin 20 dari perusahaan, 30 dari pemerintah provinsi ya. Itu bisa. Jadi nggak perlu nyicil motor sama beli bensin Ya, ya. perlu lagi. Ya, dia mau Udah beli motor, ngirit ya? Dia mau beli motor boleh aja, buat jalan-jalan, belanja kan. Oke. Kemudian perumahan. Perumahan juga perusahaan mau kok menyediakan. Tapi tanahnya kasih dong. Berikan tanahnya. Iya. Nah, perusahaan bilang begini, ini yang perlu nanti pemerintah provinsi perjuangkan, beritahu kepada pusat supaya ada keringanan pajak. Perusahaan-perusahaan yang menolong pekerjanya dengan fasilitas-fasilitas yang menolong pekerja, berikan keringanan pajaknya. Cuman Ya kalau wajar dong. yang bus tadi sebenarnya kan dulu pernah ada juga Pak bus. Dulu pernah ada. Cuman berhenti Pak. Itu di mana ya sistemnya atau apa ya? Ya itu diwujudkan lagi lah. Ah, Jangan berhenti lagi. Iya. Tapi artinya kalau perubahan sama transportasi Iya. itu sudah dibantu bersama-sama antara pemerintah provinsi dengan perusahaan, itu sudah 50%. 50%. 50%. Artinya tidak pada Jadi pada perdebatan kebutuhan angka-angka, ya. KHL, hidup layak. itu sudah Terpenuhi, terwujud. ya. Bayangkan coba. Iya. Itu yang harus dipikirkan. Dan pemerintah juga harus mewujudkan itu. Iya. Jangan pemerintah pusat tidak melindungi. Seperti itu tadi. Kenapa pemerintah pusat tidak mau memberikan keringanan Iya. kepada pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan besar yang mau menyediakan perumahan. Iya. Mungkin belum tahu, nanti pemerintah provinsi yang kasih tahu. Itulah peran. Iya. Nanti Pak Ismet yang mengingatkan. Kalau yang menang nanti nggak tahu, nanti Pak Ismet yang mengingatkan. Yuk pertanyaan lagi. Iya. Neo Arm, Pak sampaikan ke Pak Isdianto dan Bu Suryani memberikan pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi. Ya. Karena di Batam ini karena di Batam ini yang dilihat sertifikat, bukan sertifikasi. ijazah. Iya. Betul. Mau untuk makan saja susah Pak, gimana mau ambil sertifikasi? Nah, Jadi setuju. sekalian langsung sertifikatnya Itu Pak. setuju, itu sejalan. Iya.
balai-balai latihan kerja kan ke situ. Oh. Dan di samping balai-balai latihan kerja sambil menunggu itu ada perusahaan-perusahaan swasta yang sudah bikin pelatihan untuk sertifikasi. Ini tinggal dikerjasamakan, dilibatkan. Jangan semuanya dipikul oleh pemerintah provinsi. Swasta-swasta anak muda loh, banyak anak muda yang punya perusahaan sertifikasi saya lihat itu dirangkul. Jadi tak perlu semuanya pemerintah, bisa dilibatkan. Balai juga nanti tak perlu pegawai negeri semua yang ngurus, bisa dilibatkan kaum milenial di situ. Iya. Oke, yang lain ayo. Pertanyaan yang lain. Asra Margareta. Salam Pak Ismet, saya umat Kristen di Tanjung Balai Karimun. Melihat latar belakang partai Ibu Suryani banyak saya lihat di sosial media yang nyebarin kalau paslon nomor 2 terpilih bisa memicu intoleransi. Gimana itu Pak? Karena kami ingin hidup berdampingan dan tenang dalam beribadah. Mohon hal ini jadi perhatian khusus. Nih Margareta dari Karimun. Mungkin diulang tadi Pak, tadi udah sampaikan. Tadi udah sempat disampaikan kan, memang ramai di sosmed memang ramai. Yang pertama itu hoax. Oh iya Pak. Itu tidak benar. Itu sengaja dihembus-hembuskan untuk menimbulkan keresahan. Itu tidak betul. Tidak ada kebijakan-kebijakan yang menuju ke situ. Bahkan Pak Isdianto sendiri, Ibu Suryani sendiri mengatakan tidak dibeda-bedakan warga Kepri ini. Tidak ada pembedaan. Baik nanti dalam kebijakan maupun dalam pelaksanaan tugas ibadah, semua diberi kesempatan. Itu saja. Jangan ragu-ragu. Iya, karena kan kebebasan sudah diatur dengan undang-undang. Betul. Mungkin meskipun kebebasan sudah diatur dengan undang-undang, tapi kalau pemerintahannya nggak benar, nggak tegas sama aja. Banyak cerita itu. Kan banyak cerita. Ada yang sudah ngurus izin, tak boleh dibangun gerejanya. Termasuk di Karimun kemarin sempat ramai. Jadi itu tak ada lagi. Tak ada lagi itu. Oke, Pak Ismet ngasih jaminan kayaknya nih. Oh iya, dan ini Pak Isdianto yakin betul, tidak ada masalah. Oke, ya. Sudah cukup ya? Cukup. Makasih banyak Pak. Ya. Terima kasih, terima kasih. Pak Ismet sudah kita mampir dulu, sudah ngobrol. Wah seru ya. Makasih banyak Pak Ismet. Ya, terima kasih Tribuners. Terima kasih Tribuners. Setelah ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Ismet Abdullah, Gubernur Kepri pertama kali. Kita nyebutnya gubernur Pak, bukan mantan gubernur Pak. Kalau saya boleh begini.